malam hari ini akan membicarakan mengenai Bethlehem, ya. Jadi awal misi keilahian Yesus. Nah, kita ini akan melihat bagaimana menuju ke Natal, mengapa justru kandang kecil yang dipilih oleh Allah sendiri untuk melahirkan tempat Ibu Maria dan bapaknya Yosef melahirkan anaknya, ya. Nah, pertama kita harus melihat bagaimana sejarah keselamatan manusia sehingga diturunkan mesianik yang namanya Tuhan Yesus datang ke dunia. Yang pertama adalah pasti karena Tuhan itu sangat sakit hati, melihat dan sangat sedih sekali mengapa manusia jatuh dalam dosa, ya. Bahkan mungkin kalau kita lihat di sini ada pemisahan antara manusia dengan Allah. Nah, mungkin bagian yang berikut ini lebih jelas melihatkannya. Nah, ini pertama, Tuhan kita udah bicarakan minggu lalu, ya. Tuhan menciptakan langit dan bumi, terutama di Kejadian 1. Itu surga dan bumi masih satu. Tapi apa yang terjadi? Dia menciptakan manusia, Adam dan Hawa dibujuk oleh setan yang berupa ular, sehingga apa yang terjadi? Surga dan bumi itu menjadi terpisah. Kita lihat di sebelah kanan ini. Di Perjanjian Lama di Kejadian dikatakan bahwa surga yang tadinya bersama dengan bumi, karena bumi itu adalah baik adanya, kata Allah, kata Kejadian, bahwa apapun yang dijadikan Allah selama beberapa hari dalam sejarah penciptaan itu adalah baik adanya. Sehingga dan surga dan bumi, surga memberikan bumi dan bumi menyerupai surga di kitab Kejadian. Tapi karena kejatuhan manusia di dalam surga, dalam dosa, sehingga surga dan bumi harus terpisah. Ini yang membuat Allah itu sedih, ya. Sehingga dia marah dan akhirnya dia pun masih memperbaiki daripada perilakunya. Dia masih berusaha, Allah sendiri berusaha untuk mendekatkan dirinya surga kepada bumi. Tapi apa yang terjadi? Manusia tetap berdosa. Bangsa Israel tidak pernah taat pada Allah. Bangsa Israel bahkan bebal melawan Allah sendiri yang menciptakannya. Dan itulah salah satunya kenapa Yesus diturunkan ke surga. Yesus sebetulnya sudah ada di dalam kejadian sebelum waktu penciptaan, tapi karena kejadian di mana manusia memisahkan diri dari surga, dari Allah sendiri, sehingga Yesus harus turun ke surga dunia, menghilangkan menghilangkan dosa-dosa kita. Nah, ini yang kita lihat di sini, ya. Nah, pada waktu dia sudah mati, dosa-dosa kita sudah dihilangkan, ya. Ini kita lihat di sini bahwa buminya sekarang kita kasih panah-panah ini, ya, sehingga eh, karunia daripada Yesus sendiri dikembalikan kepada bumi, ya. Jadi karunia dari surga lewat Yesus dikembalikan pada bumi. Tapi pada satu hari Yesus sudah cukup misinya, dia akan naik ke surga. Jadi pasca Yesus diangkat ke surga, sorry saya kurang ini G, ya. Surga dan bumi adalah menjadi satu dan Yesus itu ada di sekitar kita. Allah Roh Kudus ada di sekitar kita dan setiap kali kita bisa memanggilnya. Dan dia sangat dekat asalkan kita mau berdoa, kita mau bertakwa, kita mau mendengarkan. Sehingga kalau kita tetap tidak mendengarkan dan tidak mempunyai Yesus dalam hati kita, apa yang terjadi? Satu hari kita akan dibawa ke Gehenna atau Sheol, ya. Bahasa Ibrani adalah neraka sebetulnya. Di mana di sini kita akan di-separate, akan dipisahkan dari keadaan surga. Nah, disinilah mengapa Yesus itu dilahirkan. Manusia mau tetap dianggap sebagai ciptaannya oleh Tuhan sehingga Yesus dilahirkan. Tapi kalau dia tetap bebal, kita tetap tidak mengindahkannya, kita tetap membencinya, kita tidak taat pada dirinya, maka kita akan dibawa ke Gehenna Sheol ini. Apalagi kalau kita banyak sekali dosa, banyak sekali pembangkangan terhadap Allah. Ini tempat kita di masa depan. Nah, disinilah kalau kita lihat dari kitab Kejadian sampai penciptaan di mana Yesus dilahirkan, maka memang ada merencana keselamatan Allah untuk menyelamatkan kita, rencana di mana Allah mau bahwa kita dekat sesama dia kepada dia karena Allah adalah kasih, kasih yang paling besar sampai Yesus sendiri udah mati. Kalau kita sendiri tidak punya, bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Allah? Jadi di dalam kelahirannya tentunya adalah bagian daripada rencana kekal Allah, ya. Dan di mana Yesus dilahirkan, ya pada waktu rencana kejadian di kitab Kejadian dikatakan bahwa Tuhan sendiri menciptakan dunia, Yesus sudah ada di sana. Bahkan rencana kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitannya sudah ada di kitab Kejadian, cuma tidak dibicarakan lebih lanjut. Bahkan nah, bahkan itu akan dikeluarkan dan dibangkitkan kenyataan itu oleh para nabi-nabi, ya, Yesaya, Yeremia, Mika dan lain-lain, ya.
Nah, di mana di referensi Alkitab kita tahu bahwa Yesus itu sebetulnya ada di dalam rencana Allah dari permulaan. Dari kitab Efesus kita membaca, Efesus 1:45, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Oleh kasih Ia telah menentukan kita dari semula menjadi anak-anaknya oleh Yesus Kristus. Jadi apa yang Allah mau adalah kita dari permulaan kita udah dipilih menjadi anak-anaknya. Cuma manusia ya begitulah karena emosi kita, dendam kita, apa namanya, kita tidak suka orang lain happy dan lain-lain sehingga kita menentang kehendaknya, kita tidak menurut apa ajarannya, kita tambah lama tambah jauh dari Tuhan. Bahkan kalau sampai saat ini di mana kita hidup secara modern, kita bisa saja jauh dari Tuhan. Ya. Dalam 1 Petrus 1:20 dikatakan, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus sendiri sudah dipilih. Yesus adalah putra Allah. Di dalam Trinitas ia adalah satu bagian daripada Allah. Tapi dia yang terpilih oleh Bapa di surga sebelum dunia dijadikan. Jadi pada waktu penciptaan manusia, penciptaan dunia, Yesus sudah ada dan dia sudah terpilih dan dia sudah tertunjuk untuk menjadikan satu antara surga dan bumi. Ya. Nah, kalau lihat begini memang di dalam rencana Allah Yesus sudah ada, sehingga apa yang terjadi? Terjadi banyak sekali di perkataan-perkataan atau tulisan-tulisan di Perjanjian Lama dikatakan bahwa memang kelahiran Yesus sudah bisa diperkirakan oleh banyak sekali para nabi-nabi, ya. Dikatakan di sini di Kejadian memang dikatakan bahwa seorang keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular, yaitu Hawa sendiri, menunjuk kepada Yesus yang lahir dari seorang perempuan. Keturunan perempuan, keturunan Hawa ini. Nah, di dalam Injil ya Matius maupun Lukas sudah dikatakan bahwa dia adalah anak Adam, terutama Injil Lukas yang mengatakan bahwa dia adalah anak Adam ya, di samping anak Daud. Yesaya 7:14 dikatakan, sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini adalah nubuatan dari kitab Yesaya, Nabi Yesaya. Dari kitab Mika ya kita katakan bahwa tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Nah, di Mika sendiri, nabi yang lain dari Yesaya, Mika kalau dia tidak diberikan nubuatan, diberikan persepsi, diberikan objektif untuk bisa meramalkan oleh Tuhan sendiri, oleh Bapa di surga, Yesaya, Mika, Yeremia, nabi-nabi yang lain tidak akan bisa meramalkan datangnya seorang Mesaya, datangnya seorang Yesus, seorang Kristus yang terurapi. Justru di sinilah kita lihat kekayaan dari Perjanjian Lama. Walaupun nabi-nabi itu hidup di zaman yang berbeda, di tempat yang berbeda, walaupun di daerah Middle East, tapi mereka mempunyai visi dan nubuatan yang sama, yaitu akan datang seorang yang akan menyelamatkan manusia. Dan itu juga dikuatkan oleh Yeremia 23:5-6 dikatakan, sesungguhnya waktunya akan datang. Aku itu siapa? Allah. Menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Dan yang pasti yang datang adalah keturunan Daud sendiri. Nah, bagaimana ini kalau kita bicara mengenai mekanisme Tuhan itu sampai mengutus Yesus Kristus ya. Jadi pertama adalah kalau kita lihat dari Lukas 2:1-5 ya, Allah menggunakan perintah sensus dari Kaisar Agustus untuk memastikan Yusuf dan Maria yang tinggal di Nazaret pergi ke Bethlehem, tempat kelahiran Mesias ya. Jadi sudah diatur oleh Bapa di surga, oleh Allah sendiri, Yahweh Elohim, bahwa seorang anak-anak laki akan dilahirkan dari Maria dan Yusuf dan dia akan lahir di Bethlehem. Jadi Bethlehem adalah satu tempat yang sudah dipilih oleh Allah untuk bagaimana penyelamat manusia yang namanya Yesus ini akan dilahirkan. Dan bukan hanya itu, kita ingat ya di dalam Trinitas minggu lalu kita sudah bicarakan, Roh Kudus mengambil bagian daripada kelahiran Yesus Kristus ini. Karena apa? Karena tanpa Roh Kudus Maria yang masih perawan tidak akan bisa mengandung. Dia tidak mempunyai suami, belum menikah, dan dia tiba-tiba mengandung oleh Roh Kudus yang diberitakan oleh malaikat Gabriel. Dari Lukas 1:35 kita mengatakan membaca hal ini. Nah, ini proses intervensi langsung Allah dalam kelahiran Yesus Kristus. Jadi Allah sudah menentukan bahwa dia menunjuk Maria sebagai ibunya, Yusuf sebagai ayahnya, dan dia akan, walaupun mereka berdua
tinggal di Nazaret sudah direncanakan oleh Allah bahwa ada tools atau alat yang namanya Kaisar Agustus, ya, bahwa di situ ada memerintahkan sensus. Dan kita mendengarkan di dalam Lukas bahwa Yesus Maria tidak mau Yesus dimasukkan dalam sensus karena sensus itu adalah tipu muslihat untuk mematikan si Yesus ini dari Kaisar Agustus, ya. Jadi dia harus pindah ke Bethlehem dan itu memang sudah dalam rencana Allah, bukan karena kejadian, tapi rencana Allah adalah dia harus lahir di Bethlehem dan tidak lahir di Nazaret. Jadi kelahiran Yesus di Bethlehem adalah rencana Allah sendiri. Dan kenapa kita bisa tahu? Ya pertama kita baca di yang sebelumnya ya, bahwa di sini katakan, "Hey, akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel." Ya, "Hai Bethlehem." Jelas ini tahu bahwa dari Mika diketahui bahwa dia akan lahir di Bethlehem. Jadi sudah dinubuatkan dan Allah sendiri sudah memberikan impian dan memberikan semua kejadian apa yang terjadi pada Mika. Nah, disinilah Bethlehem adalah tempat dia akan lahir. Ya, oke. Dan juga Ibu Maria dan bapaknya Yusuf juga bagian daripada rencana Allah, di mana Ibu Maria akan menjadi ibu Yesus sendiri dan Yusuf akan menjadi bapak daripada Tuhan Yesus ya, karena dinubuatkan juga ya. Nah, siapa lagi tokoh-tokohnya? Malaikat ya, malaikat Gabriel. Jelas malaikat Gabriel membawa berita gembira tidak hanya kepada kepada Elizabeth bahwa Maria akan Elizabeth juga mengandung dan juga pada Maria bahwa Ibu Maria akan mengandung untuk Tuhan Yesus, tapi juga malaikat juga memberitahukan kabar kelahiran Yesus pada gembala-gembala ya. Bukan hanya bukan kepada Elizabeth, bukan kepada Ibu Maria, tapi juga pada gembala. Ini juga rencana Tuhan bahwa kelahiran harus dibawa sukacita kepada orang-orang. Nah, kita bertanya, kenapa kok gembala-gembala? Kenapa kok tidak orang-orang Israel lainnya? Nah, ini misteri kerajaan Tuhan. Pak James, kita di mute ya Pak James ya. Itu udah dokter dia. Bentar ya, saya Pak James kami mute ya. Waduh, sebentar Pak James, saya belum menemukan nih. Oke. Ya, jadi pemberitahuan kepada gembala-gembala itu dikatakan bahwa gembala-gembala itu orang yang sangat sederhana. Orang yang mungkin hanya menggembalakan dombanya dan lain-lain ya, mungkin hewan-hewan yang lain, tapi justru itulah Tuhan mau menggunakan hal-hal yang sederhana untuk melahirkan Yesus Kristus sendiri. Dan walaupun tapi dalam keadaan sederhana, tetap ini menjadi kabar sukacita. Injil artinya kabar yang sukacita untuk penyelamatan dunia, ya. Dan tidak hanya itu, ada bintang-bintang yang muncul yang memandu para majus ya. Ini ahli-ahli astrologi, ahli-ahli perbintangan, di mana Tuhan juga menggunakan orang-orang majus ini dari timur ya, dari daerah timur ya, kemungkinan di daerah Iran dan lain ya, ke tempat kelahiran Yesus, di mana itu adalah di Bethlehem sendiri. Dan inilah menunjukkan keterlibatan Allah, keterlibatan di dalam penggunaan alam semesta, yaitu menggunakan bintang-bintang juga. Ingat, bintang-bintang adalah baik karena di kitab Kejadian dikatakan apapun yang diciptakan Allah adalah baik adanya. Manusialah yang merusak, tapi apa yang diciptakan dari Allah dari permulaan dari kitab Kejadian adalah baik adanya. Dari hari sampai hari ke-7, Allah selalu mengatakan bahwa apa ciptaanku termasuk manusia adalah baik adanya. Cuma kita ini yang bebal, kita yang berdosa, yang kita mau menjauhkan diri dari Allah. Jadi segala ciptaan Allah yang tadinya suci, yang baik, kudus, menjadi tercela, menjadi suatu hal yang kotor karena ulah-ulah kita juga. Nah, jadi kalau dengan demikian maka memang ini adalah rencana ilahi, rencana Allah melibatkan berbagai macam, bukan hanya manusia saja, Maria, Elizabeth, Yusuf, ya, tapi juga masuk para gembala, kota Bethlehem, kemudian bintang-bintang juga digunakan penggunaan alam semesta untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus sendiri. Dan inilah pekerjaan Allah yang begitu besar, yang sudah direncanakan dari permulaan. Karena apa? Karena manusia jatuh di dalam dosa. Ya. Nah, mengapa Bethlehem sekarang digunakan untuk tempat kelahiran Tuhan Yesus? Bethlehem di sini dianggap sebagai penggenapan nubuat mesianik ya.
Di dalam Mika tadi kita udah bicara ya, kita sudah diskusikan 52 dikatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala sudah ada. Jadi Nabi Mika sudah tahu bahwa Yesus sudah ada sejak penciptaan dunia, dan di mana dia akan dilahirkan, yaitu di Bethlehem, ya. Kota Bethlehem ini bahasa Ibraninya adalah Bethlehem. Jadi saya cari Ibraninya ya, Bethlehem ini artinya apa? Rumah roti sebetulnya. Saya nggak tahu kenapa dianggap sebagai rumah roti ya. Tapi Bethlehem itu sebelahnya Efrata ya. Daerah sekitar Bethlehem itu namanya Efrata. Sehingga menunjukkan bahwa ini loh Bethlehem yang dekat dengan Efrata. Itu maksudnya daripada Mika membuat nubuat di mana Yesus akan dilahirkan, yaitu Bethlehem, bukan Bethlehem yang dekatnya Iran, bukan di Irak, bukan di mana saja, tapi Bethlehem yang specifically ditunjuk oleh Tuhan adalah yang dekat oleh sebelah Efrata. Ya. Jadi ini artinya apa? Bahwa Bethlehem memang dipakai untuk Allah untuk menggenapi janjinya. Karena Bethlehem itu adalah daerah yang sangat sederhana. Kita lihat Bethlehem itu sangat kecil dibanding dengan Yerusalem. Ya, orang tidak banyak melihat Bethlehem. Kenapa? Karena memang kota yang kecil. Ya, sehingga kadang-kadang kita lihat kenapa Allah menggunakan hal-hal yang kecil. Allah menggunakan Ibu Maria yang tidak diketahui oleh orang-orang Israel, orang yang tidak terkenal, seorang wanita muda yang sangat tidak dikenal, bukan orang yang mau eksis zaman now, ya kan? Tapi dia tetap dipilih Allah. Bagaimana dengan Yusuf juga demikian, mereka tunangan, dipakai orang hal-hal yang sederhana ini justru yang dipakai oleh Allah untuk penggenapan dari suatu yang sangat besar, ya. Dan disinilah kita dikenalkan bahwa Bethlehem itu adalah kota yang kecil, tapi tetap digunakan sebagai Allah. Nah, kalau sebagai tempat kelahiran Yesus. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah Yerusalem, ke selatan ini adalah Bethlehem, ya. Jadi orang-orang zaman dulu sering dari Yerusalem ke selatan Yudea, ini daerah Yudea ya, itu ke Hebron dan harus melewati Bethlehem. Jadi sebetulnya Bethlehem itu bukan tempat yang sangat terkenal, tapi dia adalah tempat transit orang-orang yang beristirahat. Karena di situ mungkin banyak sekali makanan dari penggembalaan, ya, mungkin makanan dari domba dan lain-lain. Tapi The Bethlehem pada waktu itu adalah kota kecil yang sebetulnya tidak kaya, tapi banyak penginapan-penginapan, dan bahkan Yesus dikatakan bahwa dia tidak bisa dilahirkan di salah satu penginapan di daerah orang di mana orang akan berjalan dari Yerusalem ke Hebron. Tapi karena tidak ada penginapan, maka Yusuf dan Maria mencari kandang sapi dilahirkan di mana Yesus dilahirkan. Ya, jadi ini adalah 6 mil barat daya daripada Yerusalem ya, menuju Hebron, selatan Yudea ya. Iklimnya pada zaman Yesus ini adalah sejuk ya, suhunya normal kira 23 derajat sampai malam 14 derajat, tidak pernah dingin, tidak pernah bersalju dan lain-lain. Tapi di situ adalah ladang subur ya, teman-teman ya. Pertanian, banyak kebun anggur, perkebunan ara, perkebunan zaitun. Makanya di dalam kitab-kitab Injil dikatakan Yesus mengutuk pohon ara, Yesus menunjukkan buah zaitun yang baik, dan lain-lain. Di sini karena memang daerah di mana Bethlehem dia ditinggalkan, dia mengenal Tuhan Yesus ini mengenai pohon ara, pohon zaitun, dan anggur ya. Bahkan di dalam perkawinan di mana tidak ada anggur, orang-orang juga mencari anggur, dia sendiri mengubah air menjadi anggur. Nah, ini karena memang ini di daerah situ itu banyak sekali pertanian anggur, pohon ara, zaitun, dan lain-lain ya. Populasi tidak terlalu besar dan dibawa ke kekaisaran Romawi pada waktu Yesus sebelum lahir. Ya, nah nanti kita lihat hubungan historisnya dengan Raja Daud, dan juga kebanyakan orang-orang yang tinggal sebenarnya ini, walaupun kelihatannya banyak sekali pohon-pohon, tapi sebenarnya daerahnya ini cukup tandus ya. Di daerah sini nih petaninya cuma bertani zaitun, bertani pohon anggur dan lain-lain ya. Dan memang ekonominya bergantung pada hasil pertanian dan peternakan di zaman Yesus masih kecil, waktu bahkan sebelum lahir ya. Nah, populasi adalah sebagian daripada orang Yahudi yang hidup menurut tradisi agama Yahudi ya. Walaupun dimulai bahwa pengaruh-pengaruh daripada agama-agama Romawi itu, dewa-dewa Romawi mulai terasa di situ ya, seperti di Yerusalem ya. Dan
Penduduk sangat mobilitas, orang-orang di daerah Bethlehem menuju ke Yerusalem, ke Hebron, orang daripada Yerusalem ke Bethlehem, transit di Bethlehem dan lain. Jadi cukup dinamik, walaupun desa kecil, banyak pertanian, tapi orang-orangnya dinamik dan mereka banyak sekali mobilitas. Bahkan pada waktu ada Kaisar Agustus tadi memerintahkan untuk melakukan sensus, maka banyak sekali orang yang kembali dari Yerusalem ke kampung halamannya, mau ke Hebron dan daerah-daerah sekitar itu lewat Bethlehem ya. Sehingga memang dikatakan bahwa ini adalah sangat daerah dinamis walaupun tidak terlalu kaya, sederhana dan banyak sekali petani maupun peternak ya. Nah, ini tadi sudah dikatakan bahwa Yudea termasuk Bethlehem adalah di bawah kekaisaran Romawi yang sebetulnya diperintahkan oleh seorang kaisar lokal, Herodes Agung. The Great Herod ya. Nah, Herodes adalah bukan orang Romawi. Sebetulnya dia adalah orang Yahudi, tapi dia diberi kekuasaan seakan-akan dia menjadi raja di daerah situ, di daerah Yudea. Padahal dia sebetulnya bukan raja. Kalau zaman sekarang mungkin kalau di Indonesia namanya bupati ya Herodes ini, tapi zaman dulu disebut sebagai raja, King Herod ya. Tapi orangnya memang kejam, orangnya mau memaksakan diri sendiri ya. Tapi dia juga mau melakukan pembangunan bait Allah yang sudah hancur sebelumnya. Jadi dia mau merenovasi ya. Nah, Herodes ini dibebani oleh Romawi pajak yang berat. Sehingga kita lihat tadi petani dan peternak hewan, domba dan lain-lain ini sangat dibebani oleh pajak ekonomi yang besar sehingga mereka banyak sekali yang mengeluh, banyak sekali yang menyatakan tidak puas terhadap pemerintah daripada Herodes ini. Sehingga apa yang terjadi? Dia menjadi tangan besi, dia menjadi diktator karena banyak orang yang mau memberontak, mungkin banyak yang mau menyingkirkan dia. Dia harus mematahkan semua kemungkinan bahwa orang akan melawan dirinya sendiri. Jadi seperti yang kayak kemarin kita ketahui di Syria ya, Raja Assad anaknya si jadi Asad yang junior juga takut dan dia harus memerintah dengan tangan besi karena orang-orang pada tidak puas sama dia. Dan demikian juga King Herod, Herodes Agung karena dia sangat kejam memberikan pajak yang berat. Kalau orang tidak bisa membayar pajak, maka orang itu akan dimasukkan penjara dan lain-lain ya. Sehingga banyak orang yang tidak suka ya. Apalagi dia dengar, oh ini seorang raja Yahudi dilahirkan. Waduh, ini kekuasaanku, kerajaanku akan diambil nih. Siapakah dia raja Yahudi? Siapakah dia sang penyelamat yang banyak dilulukan oleh orang-orang Israel dan sekitarnya? Sehingga dia memerintahkan untuk membunuh semua anak-anak yang lahir pada zaman itu. Terutama yang di Bethlehem. Karena orang-orang Majus itu mengatakan bahwa bintang kami, bintang yang kami lihat itu, sebenarnya bintang yang diarahkan oleh Allah, itu adalah menuju ke Bethlehem. Sehingga Raja Herodes mau mengamankan posisinya dengan mematikan semua anak-anak yang lahir di sekitar Bethlehem. Sehingga dia akan aman. Dia mengurangi risiko kekerajaannya menjadi raja dengan mematikan anak-anak itu ya. Dan itu pun sehingga kalau kita dikatakan bahwa Yesus dilahirkan lewat Maria dan Yusuf pun dimimpikan oleh malaikat Tuhan pada waktu itu. Supaya apa? Supaya dia tidak diambil si Yesus ini karena hanya Raja Herodes mau membunuh dia. Di dalam Matius 2 ayat 13 dikatakan, setelah orang-orang Majus itu berangkat, 3 orang dari timur ya, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Ini juga cara Tuhan untuk mengasih tahu, memberikan tahu bahwa bagaimana cara menyelamatkan Mesias, menyelamatkan Yesus Kristus yang akan menggantikan Tuhan Allah yang membuat menjadi penebus kita. Di dalam mimpi Yusuf dikatakan, bangunlah, ambil anak itu serta ibunya Maria. Pergilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu karena Herodes akan mencari anak itu dan membunuh dia. Maka Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu, Yesus, serta Maria, ibunya, malam itu dan menyingkir ke Mesir untuk sementara waktu dan tinggal sampai Herodes mati. Dan supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh para nabi, dari Mesir kupanggil anak-anakku. Ku panggil anakku.
Nah, inilah nubuatan Allah di mana Yesus sendiri dilahirkan dalam rencana Allah. Allah sendiri mengatakan anak ini harus dipastikan bahwa dia safe, dia selamat dari kekejaman Herodes. Maka diberikan mimpi lewat malaikat Tuhan supaya Yusuf membawa Maria dan anaknya ke Mesir sampai Herodes mati. Ya. Bagaimana keadaan agama di daerah Yerusalem, daerah Bethlehem sebelum Yesus lahir? Kebanyakan adalah Yudaisme ya, karena ini adalah orang-orang Yahudi. Mereka sangat mematuhi hukum Taurat, tradisi keagamaan Yahudi ya, ada Paskah dan lain-lain ya, perayaan-perayaan penting, Sabat dan Paskah ya. Dan akhirnya juga mulai ada perpecahan-perpecahan di mana Yesus sebelum lahir, di mana agama Yahudi itu akan terbelah menjadi berbagai macam faksi-faksi ya. Jadi ada orang-orang Farisi yang kita banyak baca di Alkitab, Saduki, Zelot, Ezeni dan lain-lain yang mereka mempunyai kepercayaan sendiri tidak hanya secara ilmu iman tapi juga keadaan sosial politik pun mereka mempunyai kultur-kultur sendiri yang berbeda satu sama lain dan saling bertentangan. Jadi kalau kita bicara mengenai agama Yahudi itu bukan satu. Mereka mempunyai banyak faksi-faksi dengan cara dan pemikiran sendiri-sendiri. Sehingga apa yang dikatakan bahwa ada ketegangan, ada peperangan atau ada ketidakpastian di antara kelompok-kelompok ini. Ya. Itu yang terjadi di zamannya Yesus ya, sebelum lahir. Ya. Dan sampai Yesus lahir. Ya. Nah, dikatakan di dalam Mika bahwa Yeremia bahwa Bethlehem adalah kota Daud ya. Kenapa disebut sebagai kota Daud? Karena di dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 dikatakan bahwa Bethlehem itu adalah asalnya Daud ya, yang kelak akan menjadi raja Israel ya. Dan dia ditempati di Urapi oleh Nabi Samuel menjadi raja Israel ya. Jadi memang Tuhan sudah melakukan bahwa ingat ya pada waktu kita melihat Injil Matius silsilah Yesus 3 minggu lalu bahwa dia adalah anak Daud, anak Salomo, kemudian menuju ke Yesus dan dia dijadikan raja. Daud itu dijadikan raja oleh Samuel adalah di kota Bethlehem. Jadi Yesus keturunan Daud, Daud diurapi di Bethlehem, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Ya, sehingga dikatakan bahwa karena keduanya ada hubungan, ada keduanya, tidak di kota-kota lain, tidak di Yerusalem, tidak di Hebron, tidak dimanapun juga di daerah Yehuda, tapi Yesus dan Daud adalah mempunyai kesamaan, yaitu adalah kota Bethlehem. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah anak Daud. Dan memang Nabi Yeremia sudah menubuatkan di dalam kitab Yeremia 23, 5-6 dikatakan bahwa Mesias akan datang dari keturunan Daud. Di mana benang merahnya memang keturunan ya kelipatan 17, tapi juga dia sama-sama yang satu dinubuatkan, satu diurapi menjadi raja di Bethlehem, yang satu dilahirkan di Bethlehem. Yeremia 23:5 dikatakan, sesungguhnya waktu yang akan datang, demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Artinya akan ada anak Daud yang seorang yang adil. Ya. Nah, Daud sendiri akan menjadi raja yang bijaksana, dan keturunannya pun akan menjadi bijaksana, lebih bijaksana daripada Raja Daud. Ya. Jadi artinya memang ada rencana di mana anaknya Daud yang namanya Yesus yang lahir di Bethlehem ini dilahirkan bukan karena kebetulan, by chance, no. Tapi justru karena rencana Allah. Dan karena dia dilahirkan dari seorang raja Israel, maka Yesus adalah raja Israel juga. Selain dari gelar-gelar yang kita sudah pelajari minggu lalu. Ya. Nah, disinilah bagaimana Bethlehem itu dipilih oleh Allah. Kita melihat tadi bahwa Bethlehem artinya rumah roti. Ya. Di dalam Yohanes 6:35 juga dikatakan, kesamaan Bethlehem dengan Yesus apa? Kalau Bethlehem itu rumah roti, kalau Yesus menyebut dirinya sendiri, roti kehidupan, roti hidup. Nah, ini dia juga tahu, ini mungkin ada hubungannya dengan dia dilahirkan dari Bethlehem. Bukan roti yang mati yang dimakan oleh manusia, tapi ini roti yang hidup. Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Jadi bukan hanya makan roti kemudian kenyang, besok lapar lagi. Tidak. Tapi begitu kita mendapatkan Yesus di dalam hati kita, tidak akan lapar lagi, tidak akan kekurangan.
Dan siapapun yang percaya kepada aku, dia tidak akan haus lagi. Karena aku memberikan perasaan yang baik, kasih sayang yang berasal dari Tuhan sendiri. Jadi dalam hal ini, Bethlehem adalah roti yang rumahnya roti, tapi Yesus adalah roti yang hidup, yang memberikan eh, kebutuhan, yang memberikan semua kebutuhan dasar daripada manusia untuk hidup suci sebagai roti hidup itu ya. Dia memberikan kerohanian yang besar dari keilahiannya sebagai dia sebagai anak Allah ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Bethlehem ini mencerminkan misi Yesus ya. Mencerminkan misi Yesus untuk memberikan makanan rohani yang membawa kehidupan kekal. Seorang roti hidup dilahirkan dari kota rumah roti untuk memberikan makanan. Sebagai makanan, bukan makanan biasa, bukan makanan jasmani, justru makanan rohani. Dan memakan rohani inilah yang memberikan hidup yang kekal. Dan itulah rencana Allah. Kenapa? Salah satunya Yesus dilahirkan di Bethlehem. Di samping itu rumah roti, Yesus sebagai roti yang hidup, kita melihat bahwa Bethlehem inilah, kembali kita ingat ya, kota yang tidak terlalu besar. Kota yang isinya para gembala. Di situ mungkin ada penginapan, tapi sangat sederhana. Jadi Tuhan menggunakan Bethlehem untuk menunjukkan bahwa hal-hal yang sederhana ini justru mempunyai kekuasaan yang besar. Dia menunjukkan bahwa apapun yang dia pilih, walaupun serendah mungkin, sekecil, bersahaja, sederhana, tapi itu justru yang sederhana itu menunjukkan hal-hal yang besar. Ya, bukan karena penglihatan yang besar atau kelihatannya pandangan kita, oh dia sangat berkuasa. Tidak. Yesus justru menjadi manusia yang dilahirkan di kandang kuda atau kandang sapi, kandang hewan intinya ya. Di dalam kitab 1 Samuel 16 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan. Ini justru yang hal-hal yang eksis yang bisa kita lihat, yang tinggi. Tidak. Justru dia Allah katakan, aku menolak kalau kita ini benar-benar menggunakan hal-hal yang terlalu besar, yang terlalu glamor. Ya, Tuhan tidak suka itu. Janganlah mandang parasnya atau perawakan yang tinggi sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Allah mempunyai penglihatan yang berbeda. Dia cara bekerjanya berbeda. Dia melihat dan menjudgingnya dengan berbeda. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan melihat hati. Jadi walaupun Yesus sebagai raja, segala raja, raja manusia, penyelamat manusia, dia mau mengorbankan dirinya sendiri. Tuhan memberikan hati yang baik. Tuhan memberikan hati yang tulus. Dan di sinilah di mana Tuhan bisa mengajari kita bahwa hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, justru mempunyai kekuasaan yang besar. Tuhan menggunakan Bethlehem, kota yang kecil yang bersahaja untuk melahirkan Yesus yang begitu besar. Ya. Di dalam Korintus pun kita sudah diingatkan kembali dan ditekankan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Artinya kita ini sangat antagonis. Pilihan Allah yang sederhana akan ditinggikan, tapi orang-orang yang sombong akan direndahkan. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bagi kita sebagai manusia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti bagi kita, derajatnya rendah bagi kita, kadang-kadang kita melihat, oh kok tidak bagus, kok terlalu sederhana, kok nggak cocok ya. Kadang-kadang orang bilang, oh nggak level sama aku. Justru itu yang dipilih Allah. Justru itu yang benar-benar Allah berkenan pada hal-hal yang sederhana, yang tidak keduniawian, yang tidak glamor. Justru hal-hal yang sangat sederhana. Ini menunjukkan bahwa Yesus mempunyai kerendahan hati karena dia diberikan kesempatan untuk lahir di dunia dalam keadaan yang sederhana. Bahkan dia lahir di kandang kuda, di dalam palungan, di kandang yang sangat sederhana. Mungkin agak kalau kita cium ya bau ya karena di situ banyak kandang-kandang dan banyak kotoran-kotoran hewan dan lain-lain ya. Jadi teman-teman kita lihat di sini bahwa rencana Allah bukan rencana manusia. Dia tidak mau Yesus lahir di rumah sakit yang begitu besar, dokternya yang paling pintar, MRI yang paling canggih, alat yang tidak. Pada zaman itu Yesus dilahirkan di tempat yang sangat sederhana yang menunjukkan bahwa keselamatan bukan datang dari keduniawian, tapi keselamatan lewat Yesus Kristus adalah benar-benar kasih karunia dari Tuhan
Dan Tuhan memungkinkan bahkan hal-hal yang sederhana bisa dipakai untuk memastikan bahwa rencananya bisa terjadi. Termasuk rencana untuk menyelamatkan kita. Nah, ini kita juga bisa lihat bahwa tempat penggembala ya. Dan di situ memang kalau kita lihat di situ di Lukas, daerah itu ada gembala-gembala yang datang di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, meliputi gembala-gembala. Dan gembala-gembala ini orang-orang yang sederhana. Mungkin dia tidak pintar, kepintarannya hanya bagaimana mengumpulkan dan memberikan makan ternak-ternak itu. Mereka tidak usah menggunakan banyak sekali pemikiran kayak zaman sekarang. Oh, kita mesti pakai AI, kita mesti program, kita mesti macam-macam. Tidak perlu. Hanya orang-orang yang sederhana pun dipakai oleh Tuhan untuk memastikan bahwa rencananya jalan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebagai orang-orang yang mungkin tidak terpelajar, mereka justru akan takut kalau disitu ada malaikat ya. Akan takut kalau mendapatkan suatu kenyataan bahwa di situ akan lahir seorang Yesus Kristus ya. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Dia tidak bicarakan mengenai malaikat, tidak bicara loh mengenai hanya orang-orang Israel. Dia tidak bicara mengenai orang-orang Yudea, orang-orang Samaria. No, dia bicara mengenai seluruh bangsa. Jadi rencana Allah untuk menyelamatkan manusia lewat Yesus Kristus adalah bukan untuk orang-orang Israel saja. Walaupun pada waktu perjanjian lama dan di dalam kejadian Yesus yang banyak dipakai adalah umat pilihannya adalah Israel. Tapi justru di dalam rencana Allah semua manusia sudah dikatakan di dalam Lukas bahwa termasuk kita seluruh bangsa hari ini akan lahir. Telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus. Kristus Tuhan di kota Daud. Kota Daud siapa? Yaitu Bethlehem tadi. Ya. Sehingga inilah yang baik, kembali lagi kita katakan bahwa gembala adalah orang-orang yang sangat sederhana. Orang yang berkelas rendah, ketahu-tahunya cuma menggembalakannya. Tapi yang dipakai Tuhan justru para gembala ini. Gembala dipakai Tuhan untuk memastikan bahwa mereka mengerti bahwa Raja dari segala Raja, Juru Selamat Yesus akan dilahirkan. Dan juga kota Bethlehem sebagai kota gembala melambangkan Yesus sebagai gembala yang baik ya. Di dalam Yohanes 10:11 dikatakan gelar yang baik adalah gembala yang baik ya. Gembala yang baik adalah menunjukkan pada Yesus Kristus sebagai karena gembala yang baik dia sebagai mengembalakan kita umat manusia tapi yang disebut juga dia adalah anak domba Allah. Ingat ya minggu lalu kita katakan ya. Dia sebagai gembala, sebagai imam agung mengembalakan kita semua sebagai pastor yang mempunyai super pastornya, tapi dia juga menjadi korban daripada umat manusia, yaitu sebagai anak domba Allah itu sendiri. Ya. Oke, nah kita ingat tadi bahwa perjumpaan malaikat itu kepada orang gembala dikatakan bahwa seluruh bangsa, semua orang di dunia akan diselamatkan lewat Yesus. Dan Tuhan pun menggunakan orang-orang dari timur, 3 orang ahli astrologi. Ya, di dalam Matius 21 dikatakan setelah Yesus dilahirkan di tanah Yudea, di Bethlehem pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di mana dia? Kenapa orang-orang yang jadinya tidak mengenal orang-orang Yahudi ya? Ini orang-orang mungkin yang berasal dari daerah dari timur, mungkin dari Irak ya, mungkin daerah Turki, daerah situ datang ke Yerusalem mencari dia bisa mendapatkan dari kenyataan nubuat bahwa ini akan lahir seorang raja. Bukan hanya orang raja Yahudi, tapi akan menjadi raja seumur manusia, termasuk mereka, raja-raja daripada orang Majus satu hari. Ya. Jadi mereka bertanya-tanya, mereka sudah mendapatkan nubuat di mana mereka tahu bahwa di daerah Yudea akan dilahirkan Yesus. Di mana dia orang Yahudi, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Walaupun mereka bukan orang Yahudi, mereka tetap tahu bahwa ini adalah rencana Allah untuk membangkitkan seorang yang bernama Yesus menjadi Raja manusia. Sehingga apa yang dikatakan bahwa Bethlehem itu sendiri adalah tempat di mana orang-orang non-Yahudi juga datang. Orang-orang bangsa-bangsa lain yang non-Yahudi yang tidak masuk dalam rencana Allah dari permulaan datang menjadi Raja Allah. Untuk pastikan bahwa keselamatan Allah juga ada eksklusif, inklusif di dalam penyelamatan manusia itu. Ya.
Sehingga para majus membawa persembahan emas ya, kemenyan dan mur yang melambangkan pengakuan mereka akan peran Yesus sebagai raja, imam dan korban penebusnya. Jadi dengan yang lain adalah ya Bethlehem dalam eskatologi adalah awal pemulihan. Nah, di sini dikatakan bahwa Bethlehemlah yang menjadi permulaan, titik awal penggenapan Allah. Tanpa menggunakan Bethlehem, dia tidak bisa menggenapi karena dia harus melahirkan dari Maria si Tuhan Yesus menjadi Mesias ini. Sehingga Yesus dikatakan, Bethlehem dikatakan dipilih oleh Tuhan adalah awal pemulihan sejarah dari mana manusia diselamatkan, ya, untuk seluruh ciptaan, ya. Jadi dalam hal ini Bethlehem adalah simbol eskatologis, mengingatkan kita bahwa Allah bekerja dalam sejarah manusia untuk mencapai tujuan penyelamatan, di mana bukan kota yang besar seperti Yerusalem atau dimanapun juga di dunia, tapi justru di tempat yang sangat sederhana, yaitu di Bethlehem. Ya. Nah, teman-teman, jadi kalau kita lihat di sini bahwa Bethlehem itu memang dipilih oleh Allah. Suatu tempat yang sangat sederhana. Tempat yang secara geografis mungkin tidak megah. Dia bukan kota-kota yang sangat dikuasain oleh orang-orang lain. Justru di tanah Yudea, di daerah Yudea, di situ ada Hebron, ada Yerusalem, dimanapun juga. Tapi tetap Tuhan memilih sebagai Bethlehem sebagai tempat di mana Yesus itu lahir. Dan itu menunjukkan bahwa Allah mempunyai caranya untuk bekerja, kenapa dia menggunakan tempat yang sangat sederhana ini. Dan dengan hubungannya dengan rumah roti dan Daud dan roti kehidupan, di mana Bethlehem adalah melambangkan bagaimana Allah menggunakan yang sederhana kembali lagi untuk membawa keselamatan. Dan Yesus sebagai roti kehidupan dilahirkan di kota yang namanya rumah roti. Sehingga kalau kita lihat, memang kelahirannya ini membawa sukacita walaupun sederhana. Kelahirannya menjadi narasi yang kita akan jumpai di Natal 25 Desember. Di mana Allah lahir dan sejak permulaan dia sudah merencanakan di dalam sejarah penyelamatan ini. Satu persatu di mana Allah sudah menjadi pencipta dan dia juga menjadi konduktor dari semua proses di mana Yesus harus lahir. Tapi dia tidak mencari hal-hal yang sangat meriah, sangat yang duniawi, yang begitu megah, tidak. Tapi Allah justru menggunakan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, mungkin hal-hal yang orang lain ignore, ya, tidak pedulikan. Tapi di dalam kerencana Allah, cara berpikir Allah yang beda, justru hal-hal yang kecil, yang sederhana ini yang ditinggikan. Justru yang tinggi akan direndahkan. Demikianlah sejarah keselamatan lewat kelahiran Yesus Kristus. Dan Bethlehem dipakai sebagai salah satu itu. Itulah simbolik di mana Allah menggunakan hal-hal yang tanpa kita ketahui, kita rencanakan. Dan bahkan orang-orang Israel yang kaya pada waktu itu nggak mikir kalau seorang raja manusia lahir, pasti mereka mikirnya di rumah sakit, di apa, atau di klinik, di Yerusalem, di kota-kota besar, ya Hebron, Yerusalem, dimanapun juga. Tapi justru tidak. Justru dia pakai tempat yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia siapapun, yaitu Bethlehem. Oke, semoga malam ini make sense, membawa pengertian lagi bahwa Tuhan menggunakan hal-hal yang sederhana. Bukan hanya pada waktu kelahiran Yesus, tapi justru dalam kehidupan manusia, kehidupan kita sehari-hari. Tuhan juga menggunakan hal-hal yang sederhana yang tanpa kita sadari. Tuhan bekerjanya itu beda dengan ekspektasi kita. Kadang-kadang kita minta, kok Tuhan tidak memberikan sinyal pada kita. Padahal Tuhan, hal-hal yang sederhana yang kita ignore karena kita mungkin merasa lebih tinggi daripada apa yang diberikan Tuhan lewat sinyal-sinyalnya. Justru disitulah Tuhan berkata. Disitulah Tuhan bercakap-cakap dan mau berkomunikasi dengan kita. Dan itu kita mesti berterima kasih pada Tuhan karena dia selalu mau berhubungan dengan kita. Lewat kelahiran Yesus, kita didekatkan lagi pada Tuhan. Dan kita lihat di sini surga bumi dengan adanya Yesus, bahwa surga dan bumi kembali lagi menjadi satu. Di mana Yesus akan bertahta bukan di surga saja, tapi di dalam hati kita. Dan dia juga katakan, akan aku berikan Allah Roh Kudus
yang akan datang di dalam Pentakosta, dan Allah Roh Kudus pun datang di dalam diri kita. Malam hari ini saya percaya bahwa Roh Kudus juga datang. Tuhan Yesus juga datang karena kita sudah meminta dia datang. Ketuklah pintu maka aku datang. Demikian dalam keadaan sehari-hari kita juga mengerti bahwa kalau kita memaui hal-hal yang sederhana jangan diignore, hal yang sederhana jangan dihina, hal-hal yang sederhana harus kita ketahui bahwa itulah cara Allah bekerja. Ya, semoga berkenan malam hari ini. Sebelum kita menutup, kita dengarkan satu lagu